Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dari kelas PAIC. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah strategi atau proses sistematis yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Melalui beberapa metode, diharapkan pembelajaran yang diajarkan oleh guru tadi bisa diproses dengan sangat baik dan berjalan dengan sangat baik tentunya. Selain itu, pemilihan beberapa metode yang tepat bisa membuat siswa tidak merasa cepat bosan ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Berikut ini saya akan berikan beberapa macam metode-metode yang digunakan oleh guru ketika mengajar di dalam. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan dua metode pembelajaran, yaitu metode diskusi dan metode tanya-jawab. Yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang lebih mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk memecahkan suatu permasalahan. Seperti contoh, guru menyuruh anak didiknya untuk berdiskusi seperti bersama dengan teman sebangkunya gitu. Bisa saya contohkan sekarang. Baik anak-anak, di sini Bu Guru akan membuat kelompok dengan teman sebangku saja untuk mendiskusikan Quran surat Al-Mulk ayat 2, yaitu Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Oke, silahkan didiskusikan oleh teman sebangkunya, bersama teman sebangkunya, diskusikan apa kandungan dari ayat yang Bu Guru tadi sampaikan. Baik, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, seperti itulah metode diskusi yang saya maksudkan. Ketika murid sudah mendiskusikan dengan temannya, maka Bu Guru akan melanjutkan dengan metode tanya-jawab. Baik Bu Guru, ayo kita berdiskusi. Isi kandungan Al-Mulk ayat 2. Menurut aku ya, itu Allah itu mempunyai kehendak. Allah itu berkehendak kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dia bisa menghidupkan atau mematikan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, sesuai dengan kandungan ayat 2 itu bercerita tentang bagaimana Allah itu menghidupkan dan mematikan manusia itu untuk menguji kita hambanya, seperti kayak seberapa bertakwanya kita kepada Allah gitu. Apakah kita tuh setelah dimatikan itu kita masih dalam keadaan Islam atau tidak, atau dalam keadaan beriman gitu. Jadi kita dihidupkan lalu dimatikan kembali itu untuk diukur seberapa takwanya kita atau seberapa diuji keimanan kita. Ya. Baik. Jadi seperti itu ya intinya dari isi kandungan menurut gitu. kita ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu, Bu. Setelah metode diskusi selesai, maka guru bisa melanjutkan dengan metode pembelajaran tanya-jawab. Metode pembelajaran tanya-jawab yaitu ketika guru setelah menyampaikan materi kepada siswanya, maka guru memberikan pertanyaan kepada para siswanya supaya mengetahui apakah para siswanya tadi memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Metode tanya-jawab bisa dilakukan seperti video berikut ini. Baik, ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Oh, jadi seperti itu ya penjelasannya. Bu, saya mau tanya,
kenapa harus ada kematian bagi manusia, Ibu? Kenapa manusia setelah diberikan nyawa lalu dimatikan gitu? Itu tujuannya apa? Ya kita tahu memang manusia tuh dituntut untuk beribadah kepada Allah. Tapi selain itu adakah yang lainnya, Bu? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus, Fatimah. Karena Allah itu ketika menciptakan makhluk, dia sudah menyuruh makhluk itu untuk beribadah kepadanya. Biarpun itu manusia ataupun jin, semua dimintai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga Allah itu menguji di setiap hambanya siapa yang paling baik amalnya, agar Allah mengetahui makhluk ini bisa dimasukkan di surga atau di neraka sesuai dengan amal baiknya ketika dia hidup di dunia ini. Jadi kurang lebih seperti itu, Fatimah. Jadi Allah menciptakan kita dahulu, lalu menguji kita dengan amal baik yang kita lakukan, agar kita juga mendapatkan ganjaran ketika sudah di alam lain gitu, biar Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita ke surga jika amal kita baik, atau Allah menguji kita supaya kita bisa tahu apakah kita bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu. Jadi kalau kita bersabar dengan ujian yang diberikan Allah, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Jadi kurang lebih seperti itu, anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekian, itulah metode pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.